Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat ke-129 dari surah Al-Baqarah. Masih tentang kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana beliau itu menjadi contoh bagi nabi-nabi setelah beliau, menjadi contoh juga bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dulu di ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sadaqallahu alazim. Dua ayat saja, nanti sampai beberapa ayat berikutnya masih berbicara tentang Nabi Ibrahim dan anak-anak beliau. Ayat 129 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, dan bangkitkanlah fihim, di tengah-tengah mereka ini keturunanku. Ayat sebelumnya itu Nabi Ibrahim berdoa,
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ayat 128 Allah menceritakan doanya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Bersama Nabi Ismail yang saat itu selesai melakukan pemugaran rehab Baitullah. Doanya, jadikan kami orang-orang yang muslim berserah diri kepada Engkau. Kami berdua muslimaini laka, tapi wa min dzurriyyatina, juga anak-anak keturunan kami, sebagai ummatan muslimatan lak, umat yang muslim juga. Nah, keturunan kami umat yang muslim juga. Maka di ayat ini Nabi Ibrahim meminta, kalau umat kami itu muslim, doanya Nabi Ibrahim, wa ba'ats fihim rasulan minhum, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keturunan kami. Karena rupanya Nabi Ibrahim itu biasa disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi para nabi. Baik itu di Palestina, yang kemudian umatnya menamakan diri mereka dengan Bani Israel, Allah menyebutnya dengan Bani Israel dan mereka menyebutnya seperti itu, maupun yang kemudian ditunggu-tunggu sebagai Nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW, juga dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail. Domisilinya di Mekah. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya Tuhan kami, bangkitkan, kalau bahasa Indonesianya, utuslah di antara mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini misi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi yang paling umum. Kalau misinya membacakan, berarti targetnya adalah umatnya mendengarkan tersebut. Tapi tentu saja ada target berikutnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi Alkitab itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pertama baca, yang kedua pelajari ilmunya.
Ya kalau targetnya hanya membaca itu target yang paling rendah. Tapi itu memang misi Rasul SAW. Tidak perlu tidak perlu diolok-olok. Itu misi Rasul membacakan. Tidak semua bisa langsung mempelajari isinya. Gitu ya. Mempelajari isinya, mempelajari Al-Quran. Wal hikmah dan hikmah. Mempelajari Alkitab dan hikmah itu nanti target kita dalam belajar. Kalau misinya Rasulullah SAW membacakan ayat, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hikmah. Cuma ilmu itu perlu juga ditingkatkan, karena capaian akhir dari pembelajaran kita adalah wayuzakkihim, yang mengajarkan Alkitab dan hikmah serta membersihkan mereka. Nah, target kita itu ya diri kita menjadi bersih. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahlil haram. Dalam ayat ini Allah memberitakan tentang lengkapnya doa Nabi Ibrahim untuk penduduk haram. Jadi lengkap doanya Nabi Ibrahim itu. Dan doa ini jaraknya berapa tahun? Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa hampir 2000 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim juga hampir 2000 tahun. 4000 tahun. Dan baru dijawab dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kadang-kadang mau saikinya loh doa. Muga oleh hadiah umroh goes. Dungane sik kayak saiki. Jadi kemarin itu udah bagi-bagi kupon untuk goes hari ini. Wis, ayo Ustaz diwirid Ustaz ya. Sampeyan diwirid sing liyane ya wiritan ket wingi-wingi malahan. Sampeyan kayak nerima kupon muni wiritan. Yang lain dari kemarin-kemarin sudah. Apalagi orang yang doanya mutlak, nggak terikat dengan kupon, kepingin umroh dari dulu ya, dikasih jalan oleh Allah, ada goes, itu kebetulan saja. Lah kita baru ada pengumuman lomba, baru mau doa, kan kalah start doanya. Nabi Ibrahim berdoa 4000 tahun berikutnya baru dikabulkan. Bahwa lengkapnya doa Nabi Ibrahim untuk penduduk haram, yakni supaya Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni min zurriyati Adam, dari keturunan, min zurriyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa qad wafaqat hadhihi da'watul mustajabatu qadarallahi sabiqa fi ta'yini Muhammadin sallallahu wasallam alaihi
rasulan fil ummiyina ilaihim ila sa'iril a'jamin minal insi wal jinni kama qala al-imam Ahmad haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Muawiyah bin Shalih an Sa'id bin Suwaid al-Kalbi an Abdul A'la bin Hilal as-Sulami anil Hirbad ibni Sariyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni indallahi la khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi wa sa'unbi'ukum bi awwali dzalika da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bi wa ru'ya ummil lati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarayna. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi takdir Allah itu yang menentukan apakah doa itu diterima atau tidak. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi penegasan, saya ini adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi, kata Rasulullah SAW. Persis ya seperti doa ayah saya Ibrahim, juga sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa dan mimpi yang dialami oleh ibu saya, kata Rasulullah SAW. Nah begitulah, ibu-ibunya para nabi itu sudah mimpi dulu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Umamah, ya Rasulullah, makana awwalu bad'i amrik. Wahai Rasulullah, awalnya sampean kok bisa jadi Rasul itu gimana ceritanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa bi wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur asy-syam. Jadi awalnya yaitu dari doanya Nabi Ibrahim, juga berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa, serta mimpinya ibu saya. Bahkan mimpi itu berupa munculnya cahaya yang menerangi benteng-benteng, batas-batas kerajaan Syam, Syria. Ya. Wal muradu anna awwala man nawwaha bi dzikrihi wa syaharahu fin nasi Ibrahim alaihissalam. Nah, maksudnya adalah yang mengawali ya menjadi embrio diutusnya Nabi SAW, doanya Nabi Ibrahim. Tapi nanti ada juga yang berpendapat berbeda, itu karena Nur Muhammad. Jadi bahkan Nur Muhammad itu diciptakan sebelum Nabi ada. Tapi riwayat-riwayat tentang Nur Muhammad itu saya belum tahu persis ya, gitu ya, seperti apa. Yang jelas dalam dua riwayat ini Rasulullah SAW memberikan penegasan, status saya ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Baik,
Walam yazal zikruhu fin nasi madhkuran masyhuran sairan hatta afsaha bi ismihi khatamu anbiya'i bani Israil nasaban wa huwa Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi nama Nabi Muhammad SAW itu terus disebut dan masyhur, menyebar, bahkan beliau sebagai penutup para nabi itu sudah beredar di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dan itu sudah disebut oleh nabi mereka, yaitu Isa bin Maryam. Haitsu qama fi Bani Israil khatiban, ketika Nabi Isa alaihissalam berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel dan mengatakan seperti yang ada di dalam surat As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah menyebut di dalam komunitasnya, di tengah-tengah Bani Israel, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, dan saya ini tugasnya hanya membenarkan, salah satu yang utama musaddiqan, membenarkan terhadap kedatangan Rasul setelah saya, lima baina yadayya minat Taurati, membenarkan apa yang ada di hadapan saya, yakni Taurat, wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan kedatangan seorang Rasul datang setelahku, namanya Ahmad. Nah, karena itulah maka dalam hadis tadi itu awal mula Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu berkat doanya Nabi Ibrahim dan juga pernyataannya Nabi Isa alaihissalam. Adapun pernyataan Rasulullah SAW tentang mimpi ibu beliau, itu maksudnya satu malam ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah, ketika sedang hamil beliau bermimpi. Jadi ibunya Nabi Muhammad SAW ketika hamil bermimpi, ya. Dan mimpi itu diceritakan kepada kerabat-kerabatnya. Fasya'a fihim washtahara bainahum wa kana dzalika tawtiha. Jadi maka masyhur kenapa nanti perlakuan kakek beliau, paman beliau itu begitu istimewa kepada beliau. Jadi sudah ada tanda-tanda, dan itu menjadi awal, ya, kenabian Nabi Muhammad SAW. Baik.
Dan karena itu kemudian juga di akhir dari hadis tadi itu akan menembus benteng, cahayanya menembus benteng negeri Syam. Nah, pengertiannya adalah Islam tidak hanya ada di negeri Arab, Mekah dan Madinah, tapi juga akan menembus ke wilayah lain. Jadi kalau dulu nabi-nabi itu diutus hanya untuk kaumnya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dan karena itu salah satu pusat diutusnya para nabi yaitu negeri Syam itu juga akan menjadi negeri di mana ajaran Nabi Muhammad SAW akan kuat di sana. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Wa fi sahih al-Bukhari wa hum bisyam. Jadi ada sabda Rasulullah SAW, selalu akan ada di kelompok umatku orang-orang yang zahirina 'alal haq, ya, selalu berada di dalam jalan kebenaran dan kemenangan. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak ada yang bisa musuh-musuh mereka itu membahayakan mereka hingga datang perintah Allah, dan mereka itu ada di Syam, di negeri Syam. Syam itu Syria sekarang. Ini sebagian pernyataan Rasulullah SAW tentang bagaimana Nabi beliau statusnya sebagai Nabi dan Rasul itu dimulai. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yakni ummatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqila lahu qad ustijibat lak wa huwa ka'inan fi akhir zaman wa kadza qala as-Suddi Qatadah. Maka pernyataan Nabi Ibrahim, utuslah di antara mereka, yaitu di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dari kalangan mereka. Ya. Yu'allimuhumul kitab ay Jadi setelah mengutus di antara mereka Rasul, membacakan di antara mereka ayat-ayatnya, yu'allimuhumul kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, kata Ibnu Katsir, yu'allimuhumul kitab, Al-Quran, wal hikmah, kata Ibnu Katsir, itu sunnah. Sunnah ini kan praktek. Al-Quran itu ilmu, sunnah itu prakteknya. Oleh karena itu ada yang mengartikan hikmah itu adalah ilmu yang sudah dipraktekkan. Itu hikmah. Nah, ilmu belum praktek, belum hikmah. Ilmu yang sudah dipraktekkan, hikmah. Maka kata Ibnu Katsir di sini, wal hikmata hiya as-sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Abu Malik wa ghairuhum. Ada juga yang berpendapat wal hikmah al-fahmu fid-din, pemahaman terhadap agama. Terakhir, wa yuzakkihim, Rasul yang membersihkan mereka. Kata Ibnu Abbas, yakni ta'atillah wal ikhlas. Yuzakkihim itu bentuknya, indikatornya adalah taat kepada Allah dan ikhlas.
Karena itu akhirnya. Oleh karena itu ikhlas itu kan menjadi puncak dari amal kita. Ada banyak orang berilmu tapi tidak beramal. Ada orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Sama itu ini duduknya. Maka ikhlas itu adalah puncak dari amal kita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu juga ada yang memaknai yu'allimuhumul khaira fayaf'aluhu wasyarra fayattaquhu wa yukhbiruhum biridahu anhu idza ata'u wastaktsaru min ta'atih wa tajannabu ma sakhita min ma'siyati. Mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah itu artinya mengajarkan kebaikan sekaligus mempraktekkannya. Mengajarkan tentang dosa sekaligus menjaga diri tidak mengerjakannya. Itu yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan juga mengajarkan kepada kaumnya perkara-perkara yang membuat Allah ridho kepada mereka, yaitu ketika umat Islam itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim, ay al azizul ladzi la yu'jizuhu syai'un. Allah Maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya sesuatu pun. Wa huwa qadirun ala kulli syai', dan Allah Maha mampu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hakim fi af'alihi wa aqwalihi, yang maha bijaksana baik dalam semua perbuatannya, perbuatan Allah, wa aqwalihi, dan semua firman-firmannya. Fayadha'ul asya'a fi mahalliha wa hikmatihi wa adlihi, maka Allah selalu menempatkan segala sesuatu di tempatnya dan juga dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini barangkali yang terakhir ya, bahwa ayat ini ditutup dengan pernyataan innaka antal azizul hakim. Maha kuasa Allah, maha perkasa untuk mengutus nabi. Kenapa demikian? Karena yang diharapkan Bani Israel kan bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir itu maunya mereka kan dari mereka sendiri, gitu. Maunya mereka, maunya manusia. Jadi Allah tidak tunduk pada kemauan manusia, tapi Allah yang menentukan nasib manusia. Maunya Bani Israel itu yang diutus itu dari keturunan Israel lagi, tapi Allah Maha Kuasa, Hakim, Maha Bijaksana, dan itu cara Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Ya kan? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus saja, sebagian orang itu sudah melampaui batas, menganggap diri mereka sebagai umat terbaik. Nah, kalau itu dituruti Nabi terakhir, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umpama Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, semakin semakin sombong. Nah, bijaksananya Allah, Allah pilih dari keturunan orang yang tidak disukai oleh Bani Israel, yaitu Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tidak disuka ya, oleh Bani Israel. Itulah bijaksananya Allah. Allah memilih ya,
siapa yang dikehendaki, ya. Baik itu rasulnya dari kalangan manusia maupun rasulnya dari kalangan malaikat. Bani Israil itu rada rewel kan, malaikat aja ada yang disenangi, ada yang nggak disenangi. Yang nggak disenangi malaikat Jibril, yang disenangi malaikat Mikail. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan itu, ya, tentang orang-orang yang tidak disukai. Sudah kita bahas dulu ya, tentang bagaimana sikap Bani Israil terhadap para nabi dan rasul itu, bahwa di antara mereka itu ini memusuhi Jibril. Allah mengatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Itu tafsirnya orang Bani Israil itu tidak suka malaikat Jibril, sukanya malaikat Mikail. Maka Allah mengatakan, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin." Terserah yang mau dijadikan musuh, apa Jibril apa Mikail, Allah akan memusuhi mereka. Nah, ada beberapa riwayat menjelaskan mereka tidak suka malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril itu kalau datang bawa tugas, kayak IPR, tugas berat, perintah, gitu kan. Nah, kalau malaikat Mikail kan bawa rezeki terus kan gitu ya. Malaikat Mikail itulah yang, maka Allah mengatakan dalam doanya Nabi Ibrahim, "Innaka antal azizul hakim." Sungguh engkau maha perkasa, maha bijaksana. Perkasa, maha perkasa, maha kuasa atas semua yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak tunduk pada kemauan orang, kemauan manusia, dan maha bijaksana. Kekuasaan Allah itu dibarengi dengan kebijaksanaan. Coba kalau kekuasaan tidak dibarengi kebijaksanaan, ya, saya kira itu pembahasan kita di pertemuan kali ini. Barangkali Ustaz Ridwan mau gowes, ya kan, masih ada kesempatan bareng sama Pak Lutfi. Ini Pak Lutfi bawa mobil katanya. Kita sambung di waktu yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.